Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ma amma ba'd. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita yang ini yang ke-60 ya. Atau 61 lah. Dimana kita sudah sampai di halaman 180 yang ada aplikasinya, silakan dibuka. Yaitu kajian Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati pada sang Rasul. Adapun tujuan kajian ini adalah kita belajar mencintai Rasulullah ya, semampu kita dengan cara mengamalkan dan ittiba ya, ittiba ala sunnah ya, bukan pengakuan tapi pelaksanaan selama hidup kita, dan tidak boleh menyelisihi semampu kita ya. Dan juga pesannya, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa tasabbah, yaitu meniru-niru suatu kaum yang di luar ya perintah Nabi Muhammad SAW, contoh sunnah, na'udzubillah, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi ya, kita harus istiqomah dengan cara mempelajari Al-Quran, Sunnah, dan Sirah. Baik, kita karena waktunya sempit sekali ya, kita masuk pada kisah Salman Al-Farisi dalam mencari hidayah Islam. Hal ini merupakan mungkin pengulangan beberapa kali, itulah sifatnya pelajaran, kadang-kadang kita perlu ulang dalam rangka murojaah. Di kajian-kajian saya sudah singgung kisah Salman Al-Farisi dalam mencari hidayah Islam. Kisah ya, ini dibawakan oleh Ustaz Firanda Sirah Ibn Hisham ya. Kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu membuktikan pada kita akan sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kita beberapa kali lewat sudah hadis inna wa nazara ahlul ardi wa maqatahum arabiyah ya, arabiyahum wa ajamahum, arabiyahum wa ajamahum. Sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi dan murka kepada penduduk bumi yang Arabnya dan ajamnya. Nah, itu bagian dari itu hadis-hadis ya, kisah-kisah ini bagian dari hadis itu. Ila baqiya qalilan ila baqiya min ahlil kitab, kecuali sedikit sekali, segelintir dari ahlul kitab. Nah, Salman Al-Farisi menemui orang-orang ahli kitab yang buruk dan yang baik. Sekali yang buruk ya, ini prosesnya begitu ya. Salman Al-Farisi dahulunya adalah seorang majusi yang menyembah api. Salman radhiyallahu anhu bukanlah pengikut majusi biasa, melainkan merupakan orang yang dipercaya sebagai pelayan api yang bertugas menyalakannya dan menjaganya agar tidak padam. Posisi tersebut adalah posisi yang amat mulia bagi umat Islam. Kalau di kisah lain di Al-Bidayah wa Nihayah dijelaskan beliau sampai ditugaskan sama ayahnya. Ayahnya orang kaya, bangsawan, kontraktor, punya sawah ya, ada penjelasan lain seperti itu. Pada suatu hari ya, dia itu seperti wanita pingit, artinya tidak boleh kemana-mana kecuali beribadah
melayani api, nyalain dan jaga jangan sampai mati. Ya. Singkat cerita, timbul ketertarikan pada hati Salman radhiyallahu anhu terhadap cara ibadah orang-orang Nasrani, yang akhirnya membuatnya pergi dari negerinya untuk mempelajari agama Nasrani lebih dalam. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah dijelaskan di situ secara detail hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau disuruh melihat tanah sawah, lalu di perjalanan dia lihat gereja, lalu dia makin tertarik, lalu dia lihat dalamnya ibadahnya lebih bagus dari agama yang dia miliki. Lalu dia tidak pulang-pulang. Ayahnya kesel nyariin, selalu dibawa pulang dan dirantai. Ya, ayahnya takut dia keluar lagi. Bahkan Salman bilang, agama sana lebih bagus ayah, ya, ibadahnya gitu. Berangkatlah Salman radhiyallahu anhu dari negerinya. Ya, setelah dia tertarik, dia dirantai. Suatu saat dia menulis surat kepada para Kristiani untuk membawanya dia ke Syam agar dia bisa belajar Kristen lebih bebas dari ayahnya. Padahal dia orang bangsawan, ya, yaitu negerinya Asfahan, ke negeri Syam yang merupakan pusat kegiatan umat Nasrani. Sesampainya di Syam, ia bertemu dengan pendeta Nasrani yang paling mulia, lalu tinggal beberapa saat bersama di gereja. Akan tapi seiring berjalannya waktu, Salman radhiyallahu anhu pun menyadari bahwa si pendeta tersebut adalah penjahat berbaju pendeta. Dia menghasut manusia untuk bersedekah, namun ternyata harta yang terkumpul dari jemaat malah digunakan untuk dirinya sendiri. Dikisahkan bahwa harta simpanan tersebut mencapai 7 peti besar yang dipenuhi emas dan perak. Ini keburukan bangsa agama Nasrani, pendetanya ya. Dan sudah langsung ditemui oleh Salman Al-Farisi. Jadi baqiyah minan ahlil kitab, sedikit dari ahlil kitab yang masih komitmen. Nah, ini baru pertama jumpa, baru senang dengan agama Nasrani, udah ketemu yang buruk. Jadi hati-hati, kita ini duta-duta Islam. Kalau kita mencontohkan keburukan, alhamdulillah si Salman nggak langsung keluar, ya, nggak langsung keluar dari Kristen. Salman radhiyallahu anhu pun geram dan akhirnya membongkar aib ini kepada jemaat. Setelah si pendeta tersebut meninggal, Salman radhiyallahu anhu memperlihatkan gudang emas dan perak itu kepada mereka. Para jamaat pun marah besar. Mereka pun menyalib jenazah si pendeta dan merajamnya dengan batu. Ya, kalau rakyat, masyarakat sudah bergerak, sudah mati masih disalib, ya, dan dirajam lagi. Dalam satu hadis, secara makna makasara, ya itu berasa makasara mayit, ya, barang siapa yang mematahkan tulang mayit, sama juga dia mematahkan, mayit itu merasakan, ya, Allahu a'lam. Jadi disalib dan dirajam. Lalu diangkatlah pendeta lainnya sebagai pengganti pendeta tersebut. Pendeta yang kedua ini benar-benar seorang yang saleh, hingga Salman radhiyallahu anhu pun sangat mencintainya dan terus menyertainya selama beberapa waktu. Ketika pendeta tersebut akan meninggal, Salman radhiyallahu anhu yang memintanya untuk mengarahkannya kepada pendeta baik lainnya. Si pendeta pun menjawab, "Wahai anakku, ya coba, seorang pendidik boleh memanggil," padahal Salman beda dikit. Ya, saya manggil anak-anak di sini, "Wahai anakku," itu boleh. Ya, walaupun bukan ayah biologis. Ahli ilmu atau ustadz atau guru boleh memanggil anaknya, anak didiknya, anakku. Bahkan yang saya pernah ucapkan, Syekh Walid Saifun Nasar, kalau saya dampingi ya sebulan lebih atau lebih, kalau ada orang, kalau kita lambat mendampingi, dia bilang, "Ya Walid, wahai anak-anak," ya. Padahal saya Walid lebih muda dari saya. Maka Salman, ya, "Wahai anakku, demi Allah aku tidak mengetahui orang lain yang masih beragama sepertiku di zaman ini. Sungguh manusia telah mengubah dan mengganti agama ini. Mereka semua telah meninggalkan ajaran agama yang benar, kecuali seorang lelaki yang ku ketahui di Mosul."
Jadi begitu hancurnya zaman fatrah ini, Isa alaihissalam naik, Rasulullah belum diutus, ya, baru proses mau diutus begitu. Maka Salman pun bergegas pergi menemuinya, dan ternyata lelaki tersebut memang benar-benar soleh seperti sahabatnya. Salman radhiyallahu pun menyertainya selama beberapa waktu, hingga ketika telah dekat ajalnya, Salman radhiyallahu pun memintanya untuk mengarahkannya kepada pendeta baik lainnya. Si pendeta ketika ini pun menjawab, demi Allah, aku tidaklah mengetahui ada seorang pun yang masih berpegang teguh dengan ajaran seperti kita, kecuali seorang di Nusaybin, pergilah engkau kepadanya. Ini sekitar Mosul, sekitar Syria ya, pernah diserang oleh peperangan Syiah Nusairia dengan kaum muslimin. Dan ini juga Nusaybin seperti di Syria juga. Salman radhiyallahu pun pergi ke Nusaybin, ya, malulah wahai diri kepada Salman. Ini ucapan Ustadz ya. Malulah wahai diri kepada Salman radhiyallahu. Lihatlah bagaimana Salman radhiyallahu memperjuangkan hidayah, sementara kita mengabaikan buku-buku ilmu yang berada di rumah kita. Lihatlah bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu berjalan dan ya dari suatu negeri ke negeri yang lain untuk benar-benar mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita masih bermalas-malasan dengan segala gadget canggih yang kita miliki. Astagfirullah. Ini Ustadz memperingatkan kita semua ya, dengan kata-kata yang sangat mendalam ya, bahwa beliau mengkhawatirkan zaman ini, yaitu zaman penuh fitnah, di mana seorang sibuk dengan gadgetnya yang tidak bermanfaat. Pastikan jika adik-adik anak-anakku sekalian sudah memiliki gadget dari orang tua, manfaatkan sebesar-besarnya untuk ya seperti belajar agama. Sekarang ini kalau punya gadget dan punya internet, sudah kita punya perusahaan besar. Saya pribadi mendownload ensiklopedia Islam yang disusun oleh para orientalis, lebih dari puluhan orientalis menyusun ya ensiklopedia. Dan tarikh At-Tabari diterjemahkan, yang jilid 11 diterjemahkan oleh UNESCO ya, dipimpin oleh seorang scholar, dokter Arab ya, dan dibantu oleh orang dokter Islam. Itu sekitar 40 jilid. Ada leksikon. Leksikon itu bahasa Arab Inggris, disusun oleh seorang ya selama 36 tahun. Dia tidak keluar ya, dia tinggal di Arab dan menulis leksikon untuk dipersembahkan pada raja Inggris. Selama 36 tidak keluar kecuali untuk makan dan lain-lain. Dan balik lagi nulis lagi. Yaitu dari A sampai Z. Ini yang disebut Ustadz ya, pergunakan gadget kita untuk kemudahan. Dan sekarang lagi sudah ada chat GPT. Ini mudah sekarang kita baca kitab yang kita mau. Tetap kita ngaji tetap, bahasa Arab tetap, karena bahaya ya mengambil chat GPT menerjemahkan tanpa paham nahwu shorof walaupun dasar. Ya kurang-kurang kita belajar bahasa Arab tetap ya, tapi memudahkan kita ya begitu. Dan atas bimbingan Ustadz, dan samakan terjemahan itu. Saya pernah ngecek terjemahan Fathul Bari yang dari Imam Syafi'i ya, saya chat GPT dan saya lihat terjemahannya mirip-mirip ya. Dan beberapa ustadz telah membicarakan tentang AI ya, artificial intelligence, sangat canggih memang. Tergantung penggunanya. Ya kalau penggunanya bahlul ya bahlul juga. Ya semua ditelan, nggak boleh. Harus punya ilmu. Sekurang-kurangnya kalau kita ingin bertanya dengan gadget, kita punya ilmu sepertiga. Ya kita tahu, oh ini menyimpang nih dia nih. Ya. Sesampainya di Nusaybin, Salman radhiyallahu pun mendapati bahwa lelaki tersebut benar-benar seorang yang soleh. Salman radhiyallahu pun menyertainya selama beberapa waktu.
Hingga ketika telah dekat ajalnya, Salman radhiyallahu pun memintanya untuk mengarahkannya kepada pendeta baik lainnya. Si pendeta keempat ini pun menjawab, demi Allah, aku tidaklah mengetahui ada seorang pun yang masih berpegang teguh dengan ajaran seperti kita, kecuali seorang di Amuriyah, ya, pergilah engkau padanya. Coba beberapa saksi tadi didahului dengan demi Allah, ya. Hal-hal yang penting agar litaukid, untuk menguatkan, ya, boleh kita bersumpah. Tapi orang-orang yang sering bersumpah dalam hadis Kitab Tauhid ada itu, ya, tercela. Bentar-bentar demi Allah, biasanya bohong. Orang yang sering apa-apa demi Allah, demi Allah. Kalau ini karena ingin meyakinkan Salman, ya, memang susah nyari orang bakia, ya, min ahlil kitab, sedikit sekali dari ahlil kitab yang ada. Lalu pergilah Salman radhiyallahu ke Amuriyah, ia pun menyertai lelaki tersebut, ya, sembari berniaga. Perniagaan Salman radhiyallahu sangatlah berhasil hingga ia memiliki sapi dan banyak harta. Hingga ketika telah dekat ajal lelaki tersebut, Salman pun memintanya untuk mengarahkannya kepada pendeta lainnya. Si pendeta kelima itu pun menjawab, wahai anakku, demi Allah, aku tidak lagi mengetahui seorang pun yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama kita ini. Akan tapi suatu saat akan datang seorang nabi yang diutus dengan agama Ibrahim. Dia akan muncul di negeri Arab. Dia menerima hadiah namun tidak menerima sedekah. Di antara dua bahunya terdapat cap kenabian. Jika engkau mampu untuk mengikutinya di negeri tersebut, maka lakukanlah. Pendeta yang terakhir, pendeta yang baik, memberi ciri-ciri, ya. Dan ini sifat seorang penuntut ilmu. Ya, dari sekolah ini kalau nggak puas boleh keluar, nggak apa-apa, cari yang bagus, yang lebih memuaskan hajat, ya, keilmian kita, nggak apa-apa, ya. Dan mencari guru juga begitu. Coba lihat, dalam arti kalau memang sudah mentok, ya kita tahu guru kita kemampuannya, ya nggak apa-apa juga, ya. Boleh dengan sopan, ya, dengan sopan. Atau tetap seperti Imam Bukhari, ribuan perawi, ya, berjalan. Yang penting ada al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Imam Malik menyatakan ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Maka ada perawi hadis, kalau nggak salah, saya lupa namanya, dia datang berbulan-bulan untuk mencari satu hadis, begitu sampai meninggal, ya, perawinya, balik lagi. Meninggal lelaki tersebut. Salman radhiyallahu pun tetap tinggal di Amuriyah beberapa saat sembari mencari tahu jalan untuk menuju negeri Arab. Hingga suatu hari Salman radhiyallahu bertemu sekelompok pedagang yang akan menuju negeri Arab. Salman radhiyallahu berkata pada mereka, bawalah aku ke negeri Arab dan aku akan memberikan kalian semua sapi dan hartaku. Mereka pun menyetujuinya. Lihatlah bagaimana pengorbanan Salman radhiyallahu untuk mencapai agama ini. Sampai mereka di Wadi Al-Qura, suatu tempat di utara kota Madinah. Ternyata mereka mengkhianati Salman radhiyallahu anhu. Mereka malah menangkap Salman radhiyallahu anhu lalu menjualnya kepada seorang Yahudi sebagai budak. Salman radhiyallahu anhu pun mulai menjalani hari-harinya sebagai seorang budak yang penuh kesabaran. Padahal ia sejatinya merupakan seorang bangsawan Persia. Ia melalui semua ujian tersebut dengan penuh ketulusannya demi menanti kabar gembira yang dijanjikan gurunya di Amuriyah. Proses tahu nubuah, bahwa akan ada nabi itu dari pendeta yang terakhir. Pertama Majusi nggak ngomong apa-apa tentang Rasulullah. Yang kedua juga sibuk dengan harta. Ini guru yang buruk sekali. Yang ketiga baik, soleh, tapi nggak memberi apa-apa tentang Nabi, ya. Termasuk yang mungkin wallahu alam, ya, kita nggak bersuuzon karena nggak ada data, nggak ada diceritakan. Yang ke satu, kedua, ketiga, keempat,
Yang kelima ini yang terakhir, memberi tentang nubuah, ya, kenabian, ya, akhir zaman. Bagaimana Heraklius, Najasyi tahu. Begitulah pendeta yang jujur ini, ya. Lalu Salman, ya, suatu hari apa nih? Ya, setelah dia dijadikan budak, bayangkan dari orang kaya, orang merdeka, anak bangsawan kabur karena Kristen. Ya, setelah itu di Kristen dia masuk beberapa kenal beberapa pendeta, sampailah dia ingin mengikuti pesan pendeta terakhir, ya. Tetapi sampai mereka di Wadi Al-Qura, ya, suatu tempat di kota Madinah, ternyata mereka mengkhianati Salman. Mereka malah menangkap Salman radhiyallahu anhu, lalu menjualnya kepada seorang Yahudi sebagai budak. Salman radhiyallahu anhu pun mulai menjalani hari-harinya sebagai seorang budak dengan penuh kesabaran. Ini adalah hal yang kadang-kadang terjadi pada orang yang mencari hidayah. Banyak mualaf, saya pernah di kapal menuju Palu waktu tahun ya 90-an, ada penceramah. Mungkin orang udah meninggal, saya lupa namanya. Dia disiksa dan lain-lain waktu masuk Islam oleh keluarganya. Ya, selalu banyak itu. Suatu hari sepupu majikannya Salman datang dari Madinah. Ia merupakan seorang Yahudi yang berasal dari Bani Quraizah. Ia pun membeli Salman radhiyallahu anhu dan langsung banyak untuk melayaninya di Madinah. Ketika melihat Madinah, Salman radhiyallahu anhu pun langsung mengetahui bahwa inilah tempat yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh gurunya di Amuriyah. Salman pun menetap di Madinah sebagai seorang budak dengan penuh kegembiraan menanti perjumpaan dengan sang Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat betapa indahnya perjalanan mencari hidayah seorang Salman radhiyallahu anhu. Siapa kita dibanding beliau? Kita baru lahir sudah masuk Islam, sudah Islam. Kecuali ada yang baru masuk Islam besar. Dan Salman bukan muda lagi. Dia pertaruhkan kebangsawanannya, anak seorang bangsawan. Dia pertaruhkan hartanya. Ya, sapi-sapi buat kamu kalau aku bisa dibawa. Semua harta buat kamu. Tapi dikhianati, sudah sebaik itu Salman. Ya. Makanya jangan sampai hidayah ini lepas. Kalau melihat kisah Salman, sungguh bodoh orang yang melepas hidayah Islamnya gara-gara janji manis pasangannya. Saya pernah dapat di sini sampai kita ruqyah seorang muslimah dinikahi dengan orang Filipin Kristen sampai kemasukan dan lain-lain. Ya, Ustaz Rahman cerita karena dia yang ruqyah. Ya, masih teman dengan kakak saya. Ya, gara-gara kegantengannya sampai rusak. Gak boleh anak-anakku sekalian. Ya, hidayah yang Allah berikan kepada kamu itu mahal. Ya, jangan sampai mati kecuali ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Pernah saya punya suami ponakan saya, dia tuh Cina, Ayong namanya, rahimahullah. Satu sekolah sama saya, SMP 70. Saya satu sekolah dengan si Mat Solar. Mat Solar itu temannya. Dia belajar agama. Ya, tiap agama yang agama lain boleh keluar, dia tidak mau keluar. Dia di situ saja. Sampai suatu saat karena dianggap orang Islam, gurunya suruh baca. Dia baca sampai kata-kata Muhammad Saw. Gurunya marah, digampar. Ini cerita langsung ke saya. Kenapa kamu meledek? Lalu teman-teman bilang, Pak, dia bukan Islam, Pak. Oh, maaf. Ya, gurunya nyesal. Kenapa kamu nggak keluar? Saya mau dengar. Nah, sejak itu dia cinta Islam. Lalu dia dapat pelajaran agama itu yang artinya janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, apa itu? Haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat artinya ini dia belum bisa baca. Dia ingat di hatinya langsung menghujam, padahal artinya doang.
Setiap nyebrang dia tengok kiri sampai nggak lama nyebrang karena dia takut mati sebelum Islam. Akhirnya dia cari jalan untuk Islam. Akhirnya alhamdulillah ya sunat, nikah dengan ponakan saya, ya teman saya sudah meninggal umur muda. Ya dia jenius, ya, guru saya dalam kalkulus waktu saya kuliah di Jayabaya, jurusan mesin. Ya saya dari SM karena matematika cuma sejam, maksudnya setahun. Kalau anak SMA eksakta kan 3 tahun. Nah, dengan beliau saya alhamdulillah bisa mengimbangi. Pintar orangnya dan dia tahu masih kuliah aja ditawarkan kerja, tapi dia tidak mau, ya begitu. Dia nggak pernah punya ijazah, padahal ya pintar anaknya, nggak pernah diambil ijazahnya. Nah, Salman menuturkan, ya. Allah SWT pun mengutus Rasulnya di Mekah, sedangkan aku sama sekali tidak pernah mendengar namanya lantaran kesibukanku sebagai seorang budak. Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, saat itu aku sedang berada di pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan beberapa pekerjaan. Tiba-tiba datanglah sepupu majikanku dan berkata padanya, semoga Allah membinasakan kabilah Aus dan Khazraj. Lihatlah bagaimana mereka berkumpul di Kuba untuk menyambut seorang lelaki dari Mekah yang mereka anggap sebagai nabi. Mendengar kabar tersebut seluruh tubuhku pun bergetar hebat, ya, bergetar hebat. Sampai-sampai aku hampir jatuh dari pohon dan menimpa majikanku. Aku pun bergegas turun dari pohon kurma dan bertanya kepada sepupu majikanku, apa yang kamu katakan tadi? Apa yang kamu katakan tadi? Ini apa? Spontan dari seorang yang mencintai kebenaran, menanti-nanti, ya kekasih yang sudah lama, ya dia impikan sejak dia mengabdi kepada beberapa pendeta. Lalu mendengar saja sudah gemetar, ya. Kalau orang beriman gitu, wa idza quriyat ayati zadatum imanau, ya, mendengar ayat bertambah imannya, begitu. Nah, ini mendengar nama Nabi bergetar dia, padahal belum jelas lagi. Majikanku pun marah dan memukulku dan keras sambil membentak, hei, apa urusanmu dengan ini? Sudah sana kerja lagi. Ya namanya orang budak kok ikut-ikut urusan tuan. Ya kerja lagi, ada apa urusan kamu? Aku pun menjawab tidak apa-apa. Aku hanya ingin memastikan apa yang tadi dia ucapkan. Ingat, bos-bosnya ini Yahudi, ya. Dalam kelanjutan kisahnya, Salman menuturkan bahwa kala itu ia telah mempersiapkan perbekalan untuk menemui Rasulullah SAW. Ia pun membawa bekal tersebut untuk diberikan pada Rasulullah SAW di saat beliau telah sampai di Kuba dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Saat bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, Salman berkata, innahu qad balagani annaka rajulun salih wa ma'aka ashabu laka ghuraba'u dharu hajah wa hadha shay'un kana 'indi bis-sadaqah ra'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Aku dengar bahwa engkau adalah seorang yang saleh. Engkau juga memiliki beberapa sahabat yang asing dan berkebutuhan. Terimalah suatu dariku ini sebagai bentuk sedekah. Sungguh menurutku kalian adalah yang paling berhak mendapatkannya daripada orang lain. Ini sesuai pesan dari temannya, ya, pendeta terakhir, yaitu ciri-cirinya dia tidak makan uang sedekah, harta sedekah, tapi hadiah. Salman berkatkan bekal yang berupa makanan tersebut pada Nabi SAW, kan, tapi Nabi SAW tidak mengambil makanan tersebut, malah bersabda kepada para sahabatnya, makanlah kalian. Salman pun berkata dalam dirinya, ini tanda kenabian yang pertama, ya. Salman kembali mengumpulkan sesuatu yang bisa untuk diserahkan kepada Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan beliau menuju kota Madinah. Ketika apa yang dia kumpulkan terasa cukup, Salman pun kembali menemui Rasulullah SAW. Seraya berkata, coba lihat, dari orang kaya, ya, sampai jadi budak, dan pada saat jadi budak pun sempat-sempatnya
ngumpulin dana untuk Rasulullah. Coba lihat, ya. Hal ini akan menggugah hati setiap kita, ya. Ini raituka la ta'kulu sadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Sepertinya engkau tidak memakan harta sedekah, maka ini aku membawa hadiah makanan untuk memuliakanmu. Rasulullah SAW pun memakan makanan tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk makan bersama beliau, ya, radhiyallahu anhu. Melihat itu Salman pun berkata pada dirinya, ini adalah tanda kenabian yang kedua, ya. Pada kali ketiga Salman kembali mendatangi Rasulullah SAW yang saat itu sedang berada di Baqi Al-Gharqad untuk mengiringi jenazah salah seorang dari sahabat beliau, ya, radhiyallahu anhu. Di saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, Salman pun mendatangi beliau seraya mengucap salam. Setelahnya Salman pun mendatangi Rasulullah SAW dari arah belakang. Melihat tingkah Salman yang terlihat penasaran, Rasulullah SAW pun tahu bahwa Salman menghadapi sesuatu pada dirinya, ya, radhiyallahu SAW. Akhirnya Rasulullah SAW pun melemparkan selendang yang ada pada punggung beliau, ya, sehingga Salman pun melihat adanya tanda kenabian yang telah diceritakan kepadanya. Salman pun segera menuju Rasulullah SAW dan mencium beliau, ya, SAW. Salman tak kuasa menahan haru sehingga ia pun menangis. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa meski cahaya keimanan sangat terbatas di muka bumi saat itu, namun ada sosok, ya, sosok mulia seperti Salman radhiyallahu anhu yang masih berusaha gigih untuk tetap menjalankannya. Ini adalah bagaimana perjuangan Salman radhiyallahu anhu dalam mencari cahaya tersebut. Andai Salman radhiyallahu anhu tetap tinggal di Persia, maka niscaya dia akan terus menjadi pelayan api yang sama sekali tak berhak untuk dilayani. Ya, api nggak perlu dilayani, ya. Namun segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya taufik untuk terus berjuang mencari hidayah. Ketika Salman radhiyallahu anhu memeluk Islam, Rasulullah SAW pun sangat memuliakannya. Beliau SAW sampai bersabda, bagi kami Salman sudah seperti keluarga sendiri. Ya, di riwayat Hakim dalam Sadrak dan lain-lain. Ini bisa dipakai hadisnya. Dan ini selesai kisah beliau radhiyallahu anhu. Semoga yang paling penting adalah diulang-ulangnya kisah seperti Salman tidak membosankan kita. Bahkan setiap kita baca akan menambah pelajaran. Ada pelajaran yang kita belum dengar. Walaupun ratusan atau ribuan kali kita dengar, sekurang-kurangnya sentuhan hati Salman sampai kepada kita. Jangan bermudah-mudahan, ya, menjaga keimanan, ya. Karena apa? Seorang yang mati dalam kekafiran sungguh merugi. Apapun harta yang telah dikumpulkan tidak akan bermanfaat kalau sudah mati dalam kekafiran. Sebenarnya saya siapkan banyak dari tafsir-tafsir dan lain-lain tentang Salman dan tentang Majus. Ya, ada beberapa buku saya sudah download, saya sudah baca, tapi waktunya sedikit, nanti mungkin di tempat lain, ya, di tempat lain silahkan lihat di videonya saja, ya. Dan terakhir saya ingatkan, ya, adik-adik, anakku sekalian, ya, teman-teman sekalian, ibu guru, bapak guru, hendaklah kita bersabar dalam mempertahankan hidayah, ya, sampai wafat kita. Karena apa? Coba lihat, ya, Salman pernah ikut Majusi, Kristen, dan terakhir di tangan orang Yahudi. Hampir komplit perjalanan beliau, ya. Dan beliau mengamalkan ayat dan hadis padahal belum pernah dengar dari Rasulullah. An Nabi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, waladhi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah Yahudiyan wala Nasraniyan thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Coba Salman memahami hadis ini sangat begitu baik. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, yaitu manusia, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang aku lalu mati dalam keadaan tidak beriman pada ajaran yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka.
Ya. Masih ada 5 menit lagi menurut waktu saya. Qatadah berkata, ini Qatadah saya ambil dari salah satu tafsir, dan tafsir Hasan Siddiq Hasan Khan juga menulis, dan beberapa tafsir walaupun perincian dari sanadnya agak nggak jelas, maksudnya belum dapat. Qatadah al-adyanu sitta, satu lisaitan wa wahidun lirrahman. Agama itu ada 6, 5 untuk syaitan, 1 untuk Allah. Ya, 5 itu apa? Majusi, ya, Sabiin, Yahudi, Nasrani, ya, terus kemusyrikan. Ini agama-agama. Kemusyrikan dianggap seluruh agama yang menyembah selain Allah, ya, itu musyrik. Tapi nggak punya nama. Yang nama kalau di sini ada namanya macam-macam di Indonesia. Itu untuk setan semua, kecuali 1 untuk Allah. Demikian, ya. Semoga anak-anakku sekalian mengambil manfaat yang besar. Apapun janji-janji, ya, dunia, baik berupa pasangan, calon, karena ada satu teori mengkristenkan umat Islam adalah mengawininya. Yang perempuan dikawini dengan laki-laki ganteng kaya, setelah Kristen ditinggal. Yang laki-laki dengan wanita cantik, ya, lalu setelah Kristen ditinggal. Ini program mereka. Mereka mensiasati seperti itu. Kalau kita tidak, ya, kita la ikraha fid din. Orang mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau dia bertanya, kita jawab dengan benar. Tapi kita tidak mengetok pintu. Saya di Australia sering diketok pintu oleh 7 Day Adventist untuk dakwah. Ya, saya gunakan untuk melatih bahasa Inggris saya, walaupun nggak baik-baik untuk tahu. Ya, artinya hati-hati. Ya, janji-janji dunia akan merugikan kita di akhirat nanti. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaran fala yuqbala min ahli mil'ul ardi dzaba wa la tabdabih. Ya, sesungguhnya orang kafir yang mati dalam kekafiran tidak akan diterima dari mereka emas segunung, ya, emas sebesar bumi, bukan segunung, ya. Kalau mereka menebus dirinya pada saat neraka di depannya. Itu ditanya dalam hadis Sahih Muslim, jika kamu punya emas sebesar bumi, mau nggak kamu menebus? Ya, bahasa Inggrisnya ransom. Ransom itu kalau diculik ditebus, itu namanya ransom, ya. Kalau kita udah di depan neraka berhadapan, lalu ditanya sama Allah dalam hadis Muslim, mau nggak kalau kamu punya emas sebesar bumi, nebus diri kamu dengan emas itu, kamu selamat dari neraka? Mau? Ya, kadzab, bohong kamu diperintah lebih mudah dari itu, yaitu tauhid, ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, begitu. Kerugian orang yang merugi, yang sangat merugi. Jika neraka sudah di depannya dan tidak ada bekal untuk menghalanginya, yaitu tauhid, amal soleh, hidayah dan lain-lain, maka dia masuk dan bahkan kekal, ya, fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, mereka ahli kitab yang tidak masuk Islam, ya, fi nari jahannam khalidina fiha. Wallahu alam. Saya mohon maaf jika ada bacanya agak terkesannya terburu-buru. Lihat materinya banyak sekali, tapi waktunya kita sedikit. Nggak apa-apa. Dan nanti mungkin saya ulang di kajian selanjutnya di Masjid Al-Balad. Yang penasaran silakan lihat rekamannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.